Halo Sobat Bitoto, kali ini bersama gue Fedit dan temen gue Adam. Gue bakalan coba ini set baru podcast. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu orang nih. Siapa tuh? Lu kalau misalkan ke pameran pernah ngeliat yang cakep-cakep gak? Wah sering banget tuh yang bening-bening tuh putih banget mukanya. Yang gak usah jauh juga, di dealer juga ada yang cakep-cakep. Pernah juga sih Pernah gua. liat kan lu? Tapi lu tau gak di Instagram tuh ada salah satu sales yang followersnya banyak banget. Oh siapa tuh bos? Sampai 150.000, pokoknya kalah. Gue jangan nyampe 500. Berapa ini lu? Sekitar berapa lu? Hah? Ya nggak usah disebut lah, gedean dia ada pasti. Siapa tuh namanya? Namanya Santi Dam. Santi. Iya, lu mau kenalan nggak? Wah boleh gue kayaknya udah Depan sabar. kita ada orangnya nih. Halo Mas Santi. Halo Mas Velo, Mas Adam. Iya, Mas Santi. Baru pertama kali kita ketemu ya. Siap. Mbak Santi, kalau boleh dikenalin nih, Mbak Santi ini sebagai sales di mana sih? Kalau aku sales di Honda Jakarta Center, Mas Iya, Mas ganteng. Sebenarnya. Aku jadi sales counter, Sales jadi counter berarti? aku udah lumayan lama dari 2010. 2010? Iya betul Mas. Kalau bisa diceritain terjun ke otomotif tuh awalnya gimana sih? Kalau aku sih sebenarnya dari awal masuk sekolah, sekolah, jadi luar apa namanya, maksudnya lulus sekolah, aku nggak ada kayak pikiran untuk jadi terjun jadi sales atau apalagi otomotif yang namanya cewek ya, kayak nggak ada kepikiran lah harus menghafal produk dan lain-lain. Itu kan salah satu yang susah banget untuk wanita ya. Wow. Kalau cowok mungkin kayak mas-mas ini lebih mengerti lah tentang otomotif ya. Kalau wanita kan agak susah ya menghafal produk knowledge kayak gitu ya. Nah, pertama aku menjabat aku kerja di Honda Jakarta Center tahun 2010. Awal itu aku bukan langsung menjadi sales, jadi aku tuh pertama-tama jadi resepsionis atau operator. Nah dari sana mungkin dari atasan atau bos aku sendiri melihat cara kerja aku bagus atau oke atau profesional, aku nggak tahu lah ya. Nah nggak lama dari itu, berapa bulan kemudian di pertengahan sampai akhir tahun 2010 aku disuruh pindah divisi ke sales, dan aku dari sana sampai sekarang menjabat jadi sales counter kayak gitu. Nah Mbak, itu tahapannya susah gak sih untuk jadi sales counter dari bawah sampai sekarang jadi sales? Kayak sebenarnya sih lumayan susah sih. Jadi kalau pertama-tama jadi sales kan banyak banget yang harus kita lakukan ya, follow up yang rajin ya. Walaupun sekarang juga kita harus benar-benar follow up yang rajin karena kan pesaing kita juga banyak ya. Kayak sales tambah banyak dan dealer juga berkembang tambah banyak. Apalagi tahun-tahun sekarang kan banyak banget dealer yang berkembang. Tapi pastinya kita harus selalu follow up sih. Jadi dari awal aku sales counter sampai sekarang pastinya ada perbedaannya. Kalau sekarang pasti kan lebih banyak direferensiin sama customer. Jadi customer aku yang dari dulu beli atau mau ganti lagi pasti ingat ke aku. Yang penting gimana caranya kita aja untuk lebih ke maintenance customer aku gitu. Jadi lebih ke after salesnya juga dijalanin gitu. Mbak, ngomong Instagramnya followersnya banyak banget nih. Masa sih mas? Emang udah dikepoin belum? Udah dikepoin ya? Gimana bisa sampai followersnya banyak begitu Mbak? Kalau ngomongin followers sih sebenarnya pertama-tama awalnya ya sama lah, pasti dikit ya. Cuman lama-lama karena kan aku juga di Instagram di situ kan aku juga Instagram aku udah lama banget ya, kayak sekitar udah 5-6 tahun lah kalau nggak salah, dari 2014 gitu. Jadi ya memang bukan sesuatu yang mudah untuk dijalanin karena kan ya namanya Instagram, konten kita harus menarik juga sebenarnya untuk menarik viewersnya juga, likersnya juga, bagaimana harus kayak berubah-berubah gitu. Pertama-tama memang sedikit, tapi lama-lama kayak udah ngerti cara atau teknik gimana sih untuk naikin followers atau likers kayak gitu, dan lama-lama jadi cepet naiknya gitu. Terus lihat komen-komennya netizen gimana tuh Mbak? Kalau aku sih sebenarnya orangnya yang terbilang lumayan cuek ya. Jadi kalau misalkan ada yang ya sejauh ini kan lebih ke komen yang positif ya, kayak fans mungkin gitu kan. Jadi kalau ada yang negatif, kalau udah yang kayak kelewat batas biasanya kan bisa di delete ya. Biasanya aku delete. Tapi kalau kayak udah yang lebih ke fans, aku lebih kayak suka dan biasanya aku like gitu sih. Berarti rata-rata cowok semua yang komen itu Instagram ya? Iya, karena kan aku kan memang Instagram bisnis kan, aku bisa lihat mana yang cewek, mana yang cowok kan, dan memang rata-rata average-nya memang cowok sih gitu. Lu juga kepoin kan? Lu juga kali. Nggak apa-apa dikepoin, malah seneng kan, jadi banyak fans gitu kan. Mbak ini udah cantik, seksi lah kan, pagi kamu selebgram. Pasti penjualan tuh dorong lah. Sehari bisa jual berapa unit Mbak? Kalau sehari, kalau ngomongin sehari sih mungkin ya sebenarnya tergantung dari cara kita follow up ke customer juga ya. Kalau sebulan aja ya mungkin average-nya ya, sebulan itu
bisa 9 sampai 10 sih 9 sampai gitu. 10. Wow. Karena kan kalau misalkan kita follow up customer, pastinya nggak hari itu juga langsung jadi. Kita harus kayak maintain terus berhari-hari sampai semuanya cocok, kayak diskonnya atau hitungannya baru bisa deal gitu. Jadi nggak per hari sih, lebih ke bulan gitu average-nya untuk penjualan. Berarti kalau dari 10 tahun itu udah jual berapa unit tuh Mbak kalau sehari bisa 10? Kalau itu kan average ya, jadi Iya. bisa 8, sebulan Oh. bisa 9, bisa 10. Jadi memang paling banyak itu, sebenarnya sih paling banyak itu aku jualannya pas lagi pameran International Motor Show. Jadi kalau memang ada seperti itu dan aku udah terjunin itu bisa sampai 20 sampai 25 kayak gitu dalam 10 hari. Wow. Iya, Oh, menarik tuh. betul. Berarti Mbaknya pernah jadi sales pameran juga nih. Kalau nggak salah dia pernah ini juga dapat reward dari mana, Mbak? Dari Honda Jakarta Center, dari dealer aku. Itu lomba apa sih maksudnya? Kalau itu aku Best Sales Jabodetabek Award kalau itu. Nah, itu jadi per kategori dan aku tuh waktu itu menangnya tahun lalu di kategori Jazz. Jadi penjualan terbanyak Honda Jazz 2019 se-Honda Jabodetabek. Berapa tuh dijual tuh? Sampai berapa Honda Jazz tuh? Aku lupa ya. Tapi itu sih aku juara 2 sih Juara waktu dua. kemarin itu, iya. Honda Jazz kan kaum milenial Mbak ya. Berarti banyak yang muda-muda dong yang beli itu. Iya bener, banyak yang muda-muda, cewek, cowok gitu kan. Dan kebetulan aku juga kan pakai Jazz, jadi lebih menguasai lah untuk product knowledge-nya gitu. Nah, Mbak, selama perjalanan karirnya itu ada cerita-cerita yang menarik gak sih atau cerita-cerita yang sedih gitu? Pernah agak kayak pernah digodain sama cowok-cowok hidung belang? Hidung belang. Iya. Kalau kayak di sosmed, kayak di Instagram itu banyak banget sih ya, jujur aja, karena kan banyak banget yang DM, karena kan di situ kan juga aku ngelampirin nomor handphone ya, pastinya juga mereka bisa langsung kontak aku telepon aku kan ke WhatsApp gitu. Sebenarnya sih lebih ke dicuekin aja, atau biasanya kalau udah yang kayak video call gitu aku udah kayak Iya. ngeblok Ada, sih, ada. iya. Terus biasanya kalau kayak video call gitu udah kayak jam 2, jam 3 pagi Ada gitu. tuh ya? Ada sering mas gitu, tapi ya udah aku langsung kayak kalau udah aneh-aneh udah langsung aku blok aja gitu. Jadi waktu lu ceritain dong telepon tengah malam. Ya Mas? Tapi untung nggak aku blok ya, di blok nggak? Enggak. Enggak. Kayak gitu sih mas. Gitu. Oke. Apa namanya tuh? Selama jadi sales counter apa aja sih yang udah didapat, Mbak? Maksudnya kayak udah punya rumah sendiri kah atau mobil? Oh kalau itu ya benar-benar aku bersyukur banget sih, kayak sejujurnya aku kerja 10 tahun di sini ya bukan waktu yang sebentar ya, pastinya waktu yang lama banget, dan penyebab aku lama di Honda Jakarta Center itu pasti ada alasannya. Alasannya karena pertama bos aku juga orangnya asik, enak, dan mensupport aku banget gitu dari segi penjualan, terus kayak ramah, terus ya kita kayak kekeluargaan aja, jadi aku betah. Terus tadi masnya nanya apa, sorry? Iya, selama kerja di Honda itu pernah nggak sih punya kayak beli mobil sendiri? Oh, sendiri? iya. Apa aja sih pencapaiannya? Kalau selama 10 tahun ini sih ya puji syukur ada mobil dan ada rumah. Wow. Ya walaupun dua-duanya cicilan. Tapi ya itu semua harus disyukurin lah gitu. Oke, oke. Berarti kalau pas lagi menjual ini punya cara tersendiri dong, punya cara unik gimana? Ada nggak caranya? Maksudnya untuk menggait Biar customer, menggait customer biar mereka tertarik yang beli Tipsnya, itu. Ada tipsnya. cara ini nggak? Cara khusus nggak? cara khususnya sebenarnya sih standar-standar aja ya mas, seperti yang lainnya, hanya saja kayak mereka bilang aku lebih enak ngomongnya, karena memang bukan enak ya, sebenarnya ada customer yang bilang aku lebih percaya sama kamu atau apa, mungkin karena saya itu selalu memberikan bukti atau fakta yang ada, jadi apa yang saya omongin selalu fakta, nggak misalkan barang ready ternyata nggak ready, nggak seperti itu, jadi selalu saya bilang itu yang bener-bener real, sehingga customer percaya kepada saya dan balik lagi kepada saya, lebih kayak gitu sih mas. Tapi pernah nggak sih Mbak selama jualan tuh kayak lupa nama merek atau mobil gitu? Cara ngadepinnya gimana tuh? Kalau lupa merek sih otomatis pasti enggak ya. Karena kan aku di Honda dan udah mindsetnya Honda gitu, jadi nggak pernah lupa merek gitu kan. Tapi kalau untuk product knowledge dikit-dikit pasti ada lupanya. Jadi kalau misalkan pas lagi lupa kayak gitu, misalkan ada kayak walk in datang gitu terus lupa nih, kalau ada customer yang pertanyaannya aneh-aneh seputar tentang product knowledge, nah biasanya aku kayak sambil lebih ke baca brosurnya gitu. Oke. Jadi nggak salah jawab juga ke customernya gitu. Nah, berarti sebagai sales konsultan sekarang ya? Sales counter ya. Oh, sales counter berarti itu Iya. ibaratnya udah senior ya?
Sebenarnya sih kalau di sales counter ada yang udah terbilang senior atau junior. Biasanya kalau yang masih baru kan junior. Kalau saya mungkin karena udah lebih dari 5 tahun jadi terbilang senior. Pernah Gitu. dapat award keluar negeri gitu nggak? Kalau award yang terakhir kali yang 2019 itu waktu ke Shanghai ya. Oh, ke Shanghai. Ke Shanghai. Nah itu. Oke. Mbak, kalau boleh tahu berapa sih gajinya tuh selama di sales counter? Inisial aja lah. Digit ini aja deh, Mbak. Berapa itu? Inisial aja ya. 3 digit kan? Berapa tuh, Mbak? Kalau inisial sebenarnya sih waktu pertama-tama jadi sales mungkin 1 digit ya, karena kan nggak mungkin 2 digit ya Mas. Kalau sekarang sih ya kalau average-nya 9-10 mungkin 2 gitu ada. Gitu. Wow. 2 digit ya? Iya gitu, 2 Gaji lu digit. ada segitu? Ada kali. Ada ya? Iya udah. Kalau 3 digit sih belum. Doain aja. Ini ngomong-ngomong, mbaknya single nggak nih? Iya. Aku udah ada keluarga. Oh, ada Udah keluarga. Siap Mbak, maaf. Lu garang-garang tuh. Iya. Nggak apa-apa ya Mas, kan fans ya. Iya. Oke, tinggal di mana sih Mbak? Aku di Gading Serpong Mas. Gading Serpong? Iya, gitu. Naik ke sini naik apa? Iya. Aku naik mobil. Oh, naik mobil. Tadi kan kita ketemu di depan. Iya. Masa lupa? Iya. Punya para cantik kayak mbak gini pasti godaannya banyak banget di mata-mata lelaki yang lagi pameran tuh kan ya? Gitu ya. Tapi tahun ini lagi nggak ada pameran sih Mas. Iya. Tapi pernah nggak sih mbak ada yang godainnya sampai parah banget gitu? Godain sampai parah banget paling ngajak keluar gitu kan, ngajak jalan, tapi ya aku cuekin sih kalau kayak gitu kan, kayak udah lebih keluar batas gitu. Itu pasti langsung kayak aku blok, aku cuekin kayak gitu. Berarti masih bisa menahan diri lah ya? Iya dong, harus dong. Itu kan profesional ya Siap. namanya, iya gitu. Tapi pernah sih Mbak, kan Mbak kan viewer banyak tuh di Instagram. Itu bisa digunakan buat penjualan juga gak sih? Ya of course, karena kan sebenarnya jujur aja dari Instagram Honda aku juga aku terima paid promote gitu ya, endorse gitu, dan sementara sih udah ada yang masuk beberapa, tapi aku juga lihat kondisi dan situasi saat ini ya. Jadi kalau kayak bulan 3, bulan 4 kemarin kalau memang misalkan mereka ada yang kayak mau endorse, aku lebih ke bantu sih gitu. Tapi ya nggak semuanya, aku pasti lihat profile mereka dulu gitu. Berarti kalau pakai pakaian seksi resmi gitu atas permintaan siapa tuh? Customer? Kalau itu enggak, kalau itu kan emang rok aku pendek ya Mas. Ini yang udah kepoin Instagram aku, emang rok aku pendek Mas. Lumayan sih segitu. Kalau sebenarnya sih rok pendek atau enggak, mungkin kalau aku kan lebih ke apa ya, dari kecil memang aku sukanya yang pakai yang seksi-seksi gitu kan, tapi balik lagi ke pribadi kita. Kalau misalkan memang ada yang udah aneh-aneh ya kita balik lagi ke profesional kerja. Jadi pada saat kerja ya kita melakukan profesional, karena menurut saya pada saat saya kerja apalagi di dealer Honda itu kan udah pasti showroom yang besar banget, dan aku juga bawa nama Honda. Jadi pastinya saya akan menjaga nama Honda, nama baik Honda gitu. Oke. Bisa diminum dulu kali nggak biar Biar santai aja. Haus ya. Mbak, selain kesibukannya jadi sales, apa lagi sih keseharian itu? Tadi saya lihat di Instagram tuh main pukul-pukul apa sih itu? Workout ya? Oh, workout. Apa sih? Workout. Ya, workout. Mau dong dipukul. Mau ya, bener ya. Kalau itu aku body combat sih Mas. Body combat. Body combat. Jadi sebenarnya kan kayak aku kan kayak apa namanya, biasanya kan aku nge-gym gitu kan, terus kan ya mungkin tempat gymnya kan sekarang lagi pada tutup kan, jadinya aku lebih ya pakai tab aku aja sendiri gitu kan, karena kan memang udah ada gerakannya, aku tinggal niruin aja karena kan aku udah biasa gitu kan, jadi lebih kayak di rumah aja kan, memang harus stay at home gitu kan. Berarti harus ada tuntutan shaping terus bagus gitu ya Mbak ya? Berarti? Enggak. Kalau dari Hondanya, Yeah. enggak sih. Kayak bentuk tubuh enggak dilihat. Yang penting Anda bisa jualan, profesional jualan dan menghasilkan pastinya. Berarti gitu. cantik tuh bonus lah ya? Cantik bonus, iya bener. Nah, Mbak, selama pandemi ini penjualan sendiri bagaimana? Kalau selama pandemi ini jualan pasti turun ya Mas ya, otomatis gitu. Tapi udah 2 bulan ini aku lumayan sih Mas. Jadi udah back to normal lagi untuk average-nya. Jadi udah 9, 10 kayak gitu.
kemarin itu pas lagi parah-parahnya yang pas lagi PSBB ketat itu ya, bulan Maret akhir sama bulan April gitu. Jadi memang showroom kita kan juga tutup gitu. Jadi memang penjualannya anjlok gitu. Oh, anjlok ya. Berarti jualannya tuh nggak lewat virtual gitu? Ada lewat Ada virtual juga. exhibition. Jadi kalau itu nanti beda lagi di Instagramnya Honda Jakarta Center, bukan di Instagram aku gitu. Ada lagi virtual. Mbak ada mitos nih. Mm-mm. Jadi kalau misalkan sales tuh ngelihat ada bapak udah berkeluarga nih, langsung cepet-cepet. Kalau misalkan ada dua nih misalkan, satu ada yang berkeluarga, satunya ada yang orang muda lah misalkan. Single. Pasti yang dikejar yang bapak. Emang itu bener gitu Mbak? Kalau aku sih nggak setuju sih sama Iya. kata-kata itu. Oh. Sebenarnya sih gimana ya, kalau misalkan aku ngeliat walk in 2 orang itu kan, misalkan yang aku pilih yang mana gitu misalnya. Aku sih nggak lihat ke situ. Aku lebih mikir kayak yang di mindset aku kayak orang yang datang sendiri sama orang yang datang sekeluarga Iya. pasti lebih hot dong kalau yang sekeluarga, Iya. karena kan misalkan Mas beli mobil, Mas kan pasti harus nanya keluarga Mas gitu kan. Tapi kalau misalkan sekeluarga sudah datang ke dealer, berarti kan wah udah hot nih. Jadi tinggal putus di tempat aja gitu kan. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Jadi nggak dipilih nih pria berkeluarga atau apa gitu, nggak dilihat sih Iya. itunya gitu. Oke, gitu langsung itu ya, berkeluarga. Pasti banyak nanya di situ kan dia kan? Iya, benar-benar. Sudah belinya aja di belinya aja. Iya bener. Jadi kan mereka udah kayak sepakat karena sekeluarga udah di sana kan. Iya, Jadi iya. lebih enak untuk mutusinnya daripada Mas datang sendiri ke dealer gitu, beda gitu. Waktu itu saya lihat di Instagram Mbak itu ada Ariel deh, Ariel Noah datang ke dealer ngapain tuh? Kalau itu Ariel beli mobil. Beli mobil, Iya. Mobil. Beli mobil. Masa juga Ariel juga kan adanya. Saudaranya. Saudaranya saya. Iya, jadi Ini kemarin sepupunya. Beli siapa? Piwil. Iya, jadi kemarin itu mereka ngambil mobil sih gitu. HRV sama CRV. Mbak, Mm-mm. kok cantik banget sih? Sampai panas tangan saya. Kira-kira kedepannya mau ngapain aja nih? Kedepannya sih sebenarnya tadinya yang itu sih, aku mau ngejalanin YouTube channel aku, cuman masalahnya aku masih kayak belum ada waktu nih, karena kan lumayan sibuk juga kan, apalagi kayak back to new normal saat ini, kayak memang customer-nya juga banyak-banyak lagi cari Honda gitu, cari mobil gitu, jadi aku lagi kayak belum sempet lagi sih bikin konten. Itu udah jadi sales top, udah jadi Instagram selebgram. Salesgram, bukan Selebgram. selebgram. Tapi Selebgram. tapi Mbak sendiri paham gak sih soal otomotif? Lumayan bisa menghafal, tapi ya namanya kan udah 10 tahun ya, jadi kayak udah trainingnya itu udah lewat sebenarnya, jadi tinggal ngasah sendiri aja. Tapi sometimes kan kita nggak selalu bisa baca brosur karena sibuk di kantor gitu kan, jadi dan walaupun juga customer yang datang juga nggak terlalu nanya spesifik sih sebenarnya gitu, jadi ya sometimes ada lupa-lupanya juga Mas gitu. Oke, kalau gitu terakhir kita ada pertanyaan cepat nih namanya. Coba dulu deh. Kalau misalkan dia salah ntar bunyi tot gitu. Tapi jangan dijebak dong, pertanyaannya ini susah banget nih kayaknya. Oke, mulai tanya ya. deh. Satu-satu nih. Iya. Nah sekarang beda pelek racing sama pelek kaleng apaan? Ini semuanya jadi ujung-ujungnya ke pertanyaan ya. Bedanya velg racing, biasanya velg racing itu velg yang sporty kali ya, velg yang lebih dipakai di kendaraan. Kalau velg kaleng biasanya kan lebih ke ban cadangan ya, gitu sih betul saya. Karena kalau di Honda juga kan velg dop itu yang ada di cadangan, bukan yang di mobilnya. Kalau di ban mobil kendaraannya kan yang pasti racing. Paham gak tuh? Pengetahuannya mantep banget ya. Lu ngerti gak? Ngerti lah, lu ngerti. Tapi Mbak sendiri tau gak bedanya SUV sama MPV? Bedanya SUV sama MPV. Kalau SUV itu lebih ke Jeep, dan biasanya SUV cuman untuk 5 orang ya. Biasanya tidak ada 3 baris. Kalau MPV kan biasanya dia lebih ke family car, terus lebih kayak sistem konfigurasinya 2, 2, 3 gitu. Jadi lebih ke family car kalau MPV. Oke. Nih gue juga ada pilihan nih. Mbak pilih Mas Adam atau Mas Pedit? Kenapa harus dipilih nih? Ya udah kan ini tebakan cepat. Oh gitu ya. Mas Adam deh. Iya. Jangan nggak bisa tidur ya. Jadi enak. Bener ya Mas, saya pilihnya yang berkeluarga bener. Oh gitu ya, gitu ya. Jangan dong. Saya kan nggak tahu dia berkeluarga apa enggak. Oke siap, jadi kalau gitu terima kasih banyak sudah. Ya, berbagi makasih kali ini ya. Mas P, Makasih ya. makasih Mas Ya, Adam. teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Gita Tonis. Follow juga nih Instagramnya. Apa Mbak nama Instagramnya? Sebutin tuh.
Instagram aku Iya. Santi Honda Jakarta. Nama YouTube-nya Santi Honda Jakarta. sama juga ya. Iya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya. Iya.